Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, saudaraku yang semoga Allah muliakan, Allah berikan taufik untuk bisa bersyukur atas nikmat dan segala anugerah yang Allah berikan kepada kita. Semoga Allah memberikan kita taufik untuk bisa bersabar bagi kita yang sedang sakit, yang sedang sulit, yang harus berjuang untuk hari-hari ini. Dan semoga Allah SWT memberikan taufik kepada kita untuk berada terus di jalan yang benar dan menghadapi ini dengan iman dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sebagaimana salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat, dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Dan kita meminta dan memohon kepada Allah ilmu yang bermanfaat, dan kita berlindung kepadanya dari ilmu yang tidak bermanfaat. Saudaraku yang Allah muliakan, ada sebuah nasihat yang disampaikan dengan bahasa yang cukup menarik dari seorang tabi'in yang bernama Aun bin Abdullah bin Utbah, sosok yang dikenal dekat dengan Khalifah besar Umar bin Abdul Aziz. Beliau pernah menyampaikan sebagaimana yang termaktub dalam Hilyatul Auliya, sebuah nasihat yang perlu kita renungkan pada hari-hari seperti ini. Kata beliau rahimahullah, innallaha la yukrihu 'abdahu 'alal bala. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memaksa hambanya untuk menghadapi bencana, mengalami hari-hari yang penuh dengan musibah dan bencana. Dan menariknya, beliau menggunakan kata memaksa, sebuah majas atau kata kerja yang digunakan untuk menekankan. Tapi mari kita simak dulu sampai akhir nasihat beliau. Kama yukrihu ahlul maridi maridahum, kama yukrihu ahlul maridi maridahum, wa ahlus sabi sabiyahum 'ala dawa. Sebagaimana keluarga si sakit akan memaksa keluarga mereka yang sedang sakit, dan sebagaimana orang tua akan memaksa anak kecilnya untuk minum obat. Jadi sebagaimana keluarga si sakit akan memaksakan yang sedang sakitnya untuk minum obat, dan sebagaimana orang tua memaksa anaknya untuk minum obat. Wa yaquluna ishrab hadha fa inna laka fi aqibatihi khaira. Mereka bilang, nak, minum obat ini, sesungguhnya
dengan meminum obat ini, nanti kamu akan merasakan kondisi yang lebih baik. Insya Allah Allah akan sembuhkan kamu, nak. Suaminya bilang, mama minum obat ya, biar Allah sembuhkan mama, atau biar mama lekas sembuh insya Allah. Atau si istri rayu suaminya, babe, minum obat lah, kamu harus minum obat, kamu ini udah tinggi demamnya, udah 39, harus minum obat. Insya Allah Allah akan sembuhkan melalui obat tersebut. Dan ini menarik. Bagaimana sekali lagi ulama kita mengajak kita untuk melihat dari perspektif yang utuh. Bahwa musibah dan bencana itu berfungsi sebagai obat kepada kita. Dan sebuah hal wajar, manusia dengan sifat kemanusiaannya gak suka dengan musibah, gak suka dengan bencana. Walaupun Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam sudah bersabda, Asyaddun nasi bala'an al-anbiya, thumma salihun, thumma al-amthal fal-amthal. Yang paling berat musibah dan ujian serta bencananya adalah para nabi, lalu orang-orang soleh setelah itu, lalu yang kesolehannya berada di grade berikutnya, grade berikutnya, grade berikutnya. Sebagaimana hadis riwayat Imam Tirmidzi dan lain-lain. Tapi tetap aja manusia tuh nggak suka. Dan kalau bisa menghindar. Jadi nggak suka. Sebagaimana kita tuh tahu misalnya bahwa ini obat bagus buat kita. Tapi kan kita punya 1001 cara untuk mengungkapkan ketidaksukaan kita. Dan kalau bisa nggak minum. Iya kan? Karena memang obat itu secara umum pahit. Atau faktor-faktor yang lain, mahal, ribet, misalnya obat-obat yang yang istilahnya herbal atau yang langsung nggak pakai diolah segala macam, Sambiloto misalnya, kan pahit banget, nggak enak. Atau bahkan obat yang sudah direkomendasi oleh Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam, habbata sauda, jintan hitam, lalu kita makan yang natural terus kita kunyah, nggak enak rasanya. Atau ada beberapa obat yang nggak ada rasanya tapi mahal banget. Udah nggak usah. Nembus obat lagi. Berapa lagi uang yang harus saya bayar? Gumam seorang suami kepada istrinya. Atau mungkin gratis segala macam.
Tapi disiplin minum obat tuh nggak mudah. Misalnya obat TB yang ditebus di atau ini puskesmas kan gratis, pemerintah udah kasih gratis. Tapi berapa persen yang minum tuh obat? Maka seringkali harus dipaksa. Keluarganya maksa atau orang tuanya maksa, udah baru diminum tuh. Dan lihat analoginya menarik, sebagaimana orang tua memaksa anaknya minum obat. Anak kecilnya sobi. Kita tahu ketika waktu minum obat bagi anak kecil, kita akan melihat sebuah drama di sebuah rumah. Ya kejar-kejaran lah, ya ngelak lah, wajah apa mukanya dilempar ke kiri, dilempar ke kanan untuk minum sebuah sirup batuk atau demam. Seringkali gagal di percobaan pertama untuk nyuapin 1 sendok teh sirup obat tersebut, karena berhasil ditangkis oleh si baby atau si bayi itu. Jadi pertahanannya kokoh. Mau masuk obat ditangkis, jatuh sendoknya. Bahkan kalau orang tuanya lagi baper, si ibu baper, marah-marah sama anaknya. Padahal nggak ada gunanya juga marah-marah sama anak bayi. Terus percobaan kedua ngelak lagi, sampai akhirnya berhasil dibuang. Basah semua nih obat, bajunya basah. Lalu dicoba lagi biar yang masuk ke dalam tubuhnya sesuai dengan dosis. Karena mayoritas percobaan pertama dikeluarin lagi, dimuntahin lagi. Terus kepalanya tuh didongakkan gitu loh. Gitu ya. Terus hidungnya ditutup, pencet. Terus kita lihat suara gitu. Akhirnya waktu paksa ditelan, terus tersendak, akhirnya berhasil udah. Itu kan, itu manusia. Ini musibah, obat buat kita. Ya obat buat kita. Obat buat dosa-dosa kita. Obat untuk rendahnya kedudukan kita. Obat untuk menggapai cinta Allah Subhanahu wa ta'ala. Innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Sesungguhnya Allah kalau mencintai sebuah kaum, Allah akan uji, Allah akan kasih musibah, Allah akan kasih bencana buat dia. Faman radiya falahu ridha, barang siapa yang ridho, dia akan dapat keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan barang siapa yang marah, kesal, komplain, nyalain orang, dia akan dapat murka Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini obat. Obat dari virus malas ibadah kita selama ini. Obat dari kesombongan. Betapa banyak orang-orang sembuh dari kesombongan yang dia idap selama puluhan tahun.
begitu Allah kasih penyakit kepada dia. Suatu hari saya bertemu dengan seseorang. Yang sudah cukup makan asam garam kehidupan, usianya kurang lebih 60 tahun ke atas lah. Dan bapak ini baik, semangat belajar, semangat ibadah. Nahsabuhu kadzalik wallahu hasibuh wa la nuzakki 'alallahi ahad. Itu yang saya lihat dan nilai, dan Allah yang paling tepat dalam menilai hambanya, dan kita tidak merekomendasikan seseorang pun di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sunnah Nabi SAW kalau kita ingin muji orang, karena kita nggak tahu hakikat dari orang tersebut. Makanya kita kata nahsabuhu kadzalik. Itu yang kami lihat, itu yang kami nilai, itu yang kami pandang. Wallahu hasibuh. Tapi Allah yang lebih tahu tentang orang ini. Dan kami tidak merekomendasikan atau tidak memastikan siapapun di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi orang itu secara penilaian zahir kita atau kami baik banget. Lalu suatu hari akhirnya dapat kesempatan untuk berbincang dan ngobrol sama beliau. Di tengah-tengah obrolan itu beliau sampaikan, Ustadz, saya ini dulu bandelnya minta ampun. Dan dalam profesi dan dunia beliau, itu kalau bandel, itu bukan bandel anak SMA, bukan. Bukan bandel anak kuliah. Bahkan lebih parah daripada bandelnya preman atau geng motor dan seterusnya. Ini bandel benar-benar stadium yang parah. Bukan hanya maksiat, tapi udah nyakitin orang. Dan ada arah menghilangkan nyawa orang. Dulu. Tapi beliau tidak menyampaikan secara tegas. Tapi dari apa yang diceritakan itu arahnya ke sana. Arahnya ke sana. Udah jelas gak sholat, gak puasa, gak zikir, segala macam. Gak mau saya ibadah. Saya merasa tinggi. Saya gak butuh Tuhan. Saya gak butuh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya punya power. Saya punya uang. Saya punya semuanya. Terus buat apa saya minta? Buat apa saya doa? Saya punya semuanya. Hanya dengan isyarat jari saya bisa lakukan apa yang saya inginkan. Bahkan menyakiti orang lain. Dan itu bukan 1-2 tahun. Lalu kapan itu semua berubah? Beliau sampaikan, ketika saya terkena stroke. Itu dari atas jatuh sejatuh-jatuhnya. Itu kesombongan habis. Merasa diri hebat itu runtuh seruntuh-runtuhnya. Merasa diri tinggi itu senyungsep-nyungsepnya.
Saya harus mulai dari nol. Itu pun udah bagus banget, Allah masih kasih kesempatan ke saya. Jadi Allah angkat lagi dari titik nadirnya, Allah selamatkan nyawanya. Tapi PR belum selesai. Beliau harus mulai dari nol. Dari nol. Harus belajar bicara. Harus belajar jalan. Dan benar-benar dinadirkan sama Allah. Itu pada saat itu, beliau punya cucu. Yang di usia belajar jalan dan belajar ngomong. Dan progresnya cepetan cucunya. Cucunya udah bisa jalan-jalan gitu, dia masih jatuh. Bangkit lagi. Beliau coba jalan, jatuh lagi. Bangkit lagi. Terus cucunya lebih jago ngomongnya. Oh itu Ustadz, itu kesombongan habis. Itu benar-benar obat. Tiap hari saya nangis kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu disitulah saya benar-benar bisa merasakan la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Siapa yang gak khatam kalimat ini, saudaraku? Kita dari kecil bisa ngomong la haula wala quwata illa billah. La haula wala quwata illa billah. Tapi mana pentadaburannya? Mana perenungannya? Mana persapannya? Kita ngomong sekilas la haula wala quwata. Kadang-kadang sambil bercanda, la haula wala quwata illa billah. Ketawa karena ada sebuah hal. Karena kita ucapkan itu dengan segala kefasihan. Saya hafal itu kalimat, Ustaz. Sebandel-bandelnya saya kan masa nggak hafal sih la haula wala quwata illa billah. Mungkin Al-Fatihah lupa. Qul a'udzu birabbil falaq lupa. Qul a'udzu birabbin nas lupa karena nggak pernah dipakai. Ayat kursi nggak hafal. Tapi la haula wala quwata illa billah masih lancar, Ustaz. Tapi ketika la haula wala quwata illa billah diucapkan di posisi yang tinggi dengan rasa, ini yang paling penting. Perasaan merasa tinggi, merasa punya semuanya, merasa bisa ngatur-ngatur orang, merasa tinggal menggunakan isyarat jari untuk melakukan apa yang dia inginkan. Belum bisa beli apa yang beliau ingin, belum bisa perbuat apa yang beliau suka. Oh, beda rasanya. Dan mengucapkan la haula wala quwata illa billah di saat kaki nggak bisa berjalan. Lalu coba lagi jalan, jatuh. Itulah haula wala quwata illa billah sambil nangis, Ustaz. Benar nggak ada daya dan kekuatan kecuali dari pertolongan Allah. Sama mungkin di antara kita, ada yang nggak punya uang lagi sekarang. Ada yang susah. Ada yang nggak ada orderan. Coba sana mentok, coba sini mentok, coba situ mentok. Itu bicara la haula wala quwata illa billahnya tuh berat. Atau dalam. Atau lagi di pinggir jalan, lagi termenung, kelaparan. Mengharapkan orderan gak ada. Lalu tiba-tiba masuk WA dari istri, tanya gimana, udah dapat belum? Mas, pelanggan pertama. Itu ngebacanya, itu sambil berkaca-kaca. Gak ada pelanggan pertama. Ini udah mau malam.
tiba-tiba mobil berhenti di depannya, lalu ada orang keluar, lalu kasih 3 nasi box. Waduh, itu mengucapkan Allahu Akbarnya nangis ya, Pak. Nangis Allahu Akbar. Emang Allah Maha Besar. Saya udah kesana mentok, sini mentok, depan mentok, belakang mentok. Nyari. Hubungi teman-teman lama, ada kerjaan nggak? Tiba-tiba Allah berhentikan, dan nggak tahu kenapa tuh mobil berhenti depan kita. Padahal yang menepi di trotoar dengan nasib yang serupa itu bukan hanya kita. Di sepanjang jalan itu ada radius 100 meter ada orang lagi, 400 meter ada, 3 kilo ke depan ada. Tapi kenapa tuh mobil depan kita? Emang la haula wala quwata illa billah. Allahu Akbar. Oh, itu dalam. Ada di antara kita diusir dari kontrakannya, dari kos-kosannya, belum bayar. Diusir. Kebetulan dapat pemilik yang tega, adik gini masih ngusir. Dengan alasan dia juga butuh uang. Akhirnya keluar, kita nggak tahu mau kemana. Tiba-tiba ada pihak yang kita nggak pernah duga sebelumnya, tahu kita begitu, uang kontrakan dibayarin paling nggak sebulan dulu, atau diajak tinggal tempat lain. Oh, itu la haula wala quwata illa billahnya beda, hadirin. Itu mengucapkan alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu sholihatnya tuh nangis. Orang udah mikir aku akan ngegembel, aku akan tidur pinggir jalan, udah mikir saya udah dibuang, nggak punya uang. Tiba-tiba ada orang kayak begitu. Bukankah itu obat buat kekerasan hati kita, kesombongan hati kita, kesoktawan kita selama ini, merasa diri besar? Itu obat. Itu dawa, obat. Sehingga kita sadar hakikat kita sebenarnya, bahwa kita hanya hamba. Sehingga kita sadar, lalu kita kembali kepada Allah. فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ. Maka kami berikan mereka sakit, musibah, kemiskinan, agar mereka tadarru kepada Allah. Itu obat biar kembali deh kepada Allah. Obat dari berharap, hati ini berharap kepada makhluk, ternyata nggak efektif. Saya bikin sakit hati, akhirnya kembali kepada Rabbul Alamin. Bukankah sebagian ahli ilmu mengatakan ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menutup rapat-rapat beberapa pintu di hadapan diri kita, pintu yang selama ini kita bisa masuki untuk nafkah, untuk rizki, dan seterusnya, tidaklah Allah melakukan itu agar kita membuka pintunya Rabbul Alamin, agar kita sujud. Itu obat biar balik nih. Kalau nggak balik-balik, la'allahum yarji'un, agar mereka kembali. Makanya dibuat mentok, 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 mentok. Dipikir hari ini udah buka, ternyata ditutup, diperpanjang lagi, mentok. Udah hati udah kembali ke toko nih. Nah, ada rezeki.
Ya Allah, ditutup lagi. Aku nggak bisa dagang. Itu obat biar balik lagi sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Angkat tangan lagi, minta lagi, nangis lagi kepada Rabbul Alamin. Tapi manusia lagi-lagi zaluman jahula. Zolim minta ampun. Dan bodohnya luar biasa. Surat Al-Ahzab ayat 72. Sebagaimana respon anak kecil yang gak ngerti apa-apa ketika disuapin obat sama orang tuanya. Dia pikir itu buat nyakitin dia. Dia pikir itu untuk mencelakakan dia. Dia pikir itu benda atau itu cairan untuk membuat hidupnya di hari itu rusak, keceriaan pada hari itu sirna. Padahal bukan itu maksud orang tuanya. Pahit, tapi berapa saat sih? Berapa saat? Justru dramanya lebih panjang daripada rasa pahitnya. Lihat kan anak kecil yang dipaksa minum obat itu, dramanya bisa 10 menit, bahkan 15 menit, bahkan bisa setengah jam. Nangis sana, nangis sini. Dibuntahin lagi. Tapi begitu berhasil dipaksa minum sampai didongakkan, terus dibuka mulutnya, terus hidungnya ditutup gitu ya. Akhirnya masuklah cairan pahit itu, nangis. Tapi hilangnya berapa lama? Kekal gitu. Khalidina fiha abada. Itu mah ayat tentang sorga. Khalidina fiha abada. Kekal selama-lamanya kan enggak. Udah pahit beberapa saat, hilang lagi udah. Sama. Hari-hari ini berat. Tapi berapa lama sih? Insya Allah, biidznillah, yakin sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, optimis. Terus kita insya Allah akan lebih baik lagi. Tapi tetap berjuang, bukan meremehkan. Tetap mengikuti himbauan. Dan kita orang-orang beriman mengikuti himbauan dalam rangka takarrub kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah. Jaga ibadah. Ini obat biar kita sadar lagi siapa kita sebenarnya. Oleh karena itu, saudaraku yang Allah muliakan, seperti anak kecil yang dipaksa minum obat. Kalimat menarik yang disampaikan Al-Imam Aun tersebut, ini bisa disampaikan, semoga bermanfaat dan semoga bisa menjadi pembuka hari ini, agar kita yakin bahwa yang dimasukkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kehidupan kita adalah obat, agar kita lebih baik lagi, agar kita lebih semangat lagi. Karena Allah itu punya nama yang bernama Ar-Rahman, Ar-Rahim, yang maha pengasih lagi maha penyayang, Al-Muhsin, yang maha baik. Gak mungkin hari-hari ini Allah tetapkan, Allah ciptakan untuk kehancuran kita, sedangkan kita beriman kepadanya, kita beribadah kepadanya. Ini untuk obat terhadap dosa, obat kelalaian, obat kesombongan, dan penyakit-penyakit kita yang lain. Maka selamat minum obat, dan semoga kita menjadi hamba yang lebih baik lagi. Dan jika itu tercapai, yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan berikan jalan keluar dan rizki dari arah yang tidak pernah kita duga-duga. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahi wa lakum. Semoga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan dilindungi dari ilmu yang tidak bermanfaat.
Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.